wahai ahli Taurat dan Injil. Ya. Anzalna Taurata, ya, dan kami turunkan Taurat. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Musa Injil. Artinya kalau ahli kitab ya berarti ya pengikut atau pemilik Injil dan Taurat. Tapi disebutkan ahli kitab. Jadi itu namanya mushtarak lafzi. Satu lafal yang memiliki banyak makna. Nah, kata nafs ini dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa kali dan dengan makna-makna yang kadang-kadang berbeda. Nafs itu satunya nafs ya. Kalau jamaknya anfus. Anfus. Gitu. Mungkin supaya agak jelas saya dapat akses nge-share nggak Pak Adi? Oh, belum ya? Pak Adi masih mute, masih mute. Oh, masih mute. Bisa bebas. Oh, bebas. Saya sudah matikan. Silakan Ustaz. Saya coba ya. Bismillah. Oke. Kali aja bisa agak berjelas ya. Mas Wahyu mana ini Mas Wahyu videonya? Ya. Oke. Pak Bambang lagi ngapain itu? Serius. Bentar, saya carikan ayatnya. Kelihatan dari kacamatanya ya. Iya, kelihatan dari kacamata. Kacamata? Kacamatanya Pak Bambang. Oh. Kacamatanya baru. Baru lama nggak dipakai. Matanya lama matanya. Vintage. Oke. Jadi sebentar saya share screen aja ya, screen biar bisa sambil nulis. Nafs. Nah, kata nafs. Nafsan illa wus'aha. Ya, ini punya banyak makna. Nafs bisa berarti jiwa tadi ya. Jiwa atau ruh. Spirit. Diri. Nafs juga bisa berarti, nah jamaknya tadi saya sampaikan jamaknya nafs. Anfus. Bisa juga nufus. Kata yang lain nufus. Jamak power. Jamak besar. Jadi kadang-kadang disebut anfus, kadang disebut nufus. Nah, kata nafs dalam Al-Quran itu juga memiliki beberapa makna, sebagaimana tadi ya kitab itu juga memiliki beberapa makna. Kadang disebutkan maksudnya Quran, kadang disebutkan maksudnya Taurat. Gitu. Nah, dalam surat saya coba carikan di surat At-Taubah lah, akhir surat At-Taubah. Ini kan. Itu dikatakan laqad ja'akum Rasulun min anfusikum. From among you. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasulun min from among you. Dari apa kira-kira? Ya kalau bahasa Inggrisnya itu tahu from among you. Dari sekelompok kalian, dari kalian, dari diri kalian. Usakum Min anfusikum. Ada hubungan saudara, maksudnya brothernya, itu salah satu pengertian. Kira-kira nafs di sini artinya apa? Spirit, ruh atau apa? Kan tidak cocok ya? Ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang datang dari roh-roh kalian. Oh, berarti gentayangan. Maka di sini nafs diartikan sebagai bangsa. Bangsa ya, jenis manusia. Dari bangsa kalian.
bukan dari Artinya bangsa jenisnya, Arab ketika itu dari dengan ini. konteks yang lebih Makhluk apa? Eh, Iya, jenis kan? diutus Jenis diutus makhluk. saudaramu, Hud diutus saudaramu. Jadi dia ada hubungan kekerabatan salah satunya terjemahannya, Ustaz. ya. Bahkan Jadi nafs satu di sini dari diartikan sebagai bangsa. bangsa. Ketika konteks ayat itu berbicara kepada orang Arab, maksudnya dari bangsa. Siap. Kayak gitu ya. Ayat itu kan berbicara kepada Orang orang-orang Arab. Jawa berarti nabinya orang Jawa gitu. Nah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Bangsamu. Jadi dari bangsa Arab, bukan bangsa Ajam istilahnya gitu ya. Artinya ayat ini juga ingin menyebutkan bahwa itu adalah suatu nikmat. Gitu. Kamu harus bersyukur dong, Nabi itu dijadikan dari bangsa kamu, bangsa orang Arab. Seharusnya kamu yang menerima, yang menyambut, yang beriman. Kok kamu malah ngusir dia? Ya, kan? Kok kamu malah? Nah itu. Tapi ada sebagian yang menafsirkan lebih jauh lagi dengan kata tadi, Pak Adi sudah nyinggung tadi. Jadi maksudnya adalah bangsa, jenis manusia. Jenis manusia. Jadi kalau konteksnya ayat ini berbicara kepada manusia secara keseluruhan, maka dimaksudkan adalah telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa manusia. Kalangan manusia. Nah, ini juga suatu nikmat. Karena ketika rasul atau utusan itu dijadikan dari bangsa selain kita, dari malaikat contohnya, maka kita akan kesusahan untuk meniru gitu. Atau dari bangsa jin, maka kita akan susah juga untuk meniru. Ya, karena ada dimensi yang berbeda. Maka kata anfus di sini ya sudah memiliki beberapa makna. Itu sama juga dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wal tanju nafsu ma qaddamat ligot. Waduh, itu ceramah Jumat itu. Ceramah Jumat. Kayak ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum Nafsi. min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Bambang silakan dibaca. Bacaan bahasa Arab kita. Ya ayyuhalladzina taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Masyaallah. Berarti udah level berapa? Sudah lulus. Khair. Luar biasa. Ini karena hafal atau karena baca gitu? Karena sudah dibacakan sebelumnya. Arab gundul sudah mahir nih ya. Oke. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, surat awal dari An-Nisa. An-Nisa kalau enggak salah. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sorry ya saya enggak kasih mungkin agak takut agak lama ini ngetiknya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ada kata nafs ini. Nafs. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari nafs yang satu. Kira-kira nafs di sini cocok diartikan apa? Jiwa atau raga? Manusia. Atau bangsa? Manusia yang satu. Manusia berarti jiwa atau raga? Ya. Atau jiwa dan raga? Pokoknya kata diciptakan dari Nabi Adam. Isim, itu isim. Dari mana Pak Bambang dari mana? Pokoknya isim aja itu bukan fi'il kan. Jadi isim. Ya. Di sini kira-kira gini ya. Selanjutnya nih, wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, ya. Istaquttaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu dan menciptakan darinya, dari nafs ini, pasangannya Hawa. Ya Hawa.
Kira-kira Hawa ini diciptakan dari Nabi Adam, dari ruhnya atau dari fisiknya atau dari ruh dan fisik? Dua-duanya. Fisik. Dua-duanya. Nggak Di penting. tulang rusuknya kan katanya. Dari tulang rusuk. Berarti dari Fisik. Badannya. maka di sini antum nanti nggak tahu sudah pernah kita singgung atau belum. Jadi sebagian ulama mengartikan kata nafs ini dengan nafs maksudnya adalah fisik, raga, ya kan? Iya. Kata benda soal itu. Ya. Kenapa disebut raga? Ya karena ada dalil yang mengatakan bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk, kan? Yang menciptakan kamu dari jiwa atau dari fisik yang satu, kemudian bagian dari fisik itu diciptakan istrinya, nah gitu. Oke, kita terima nggak apa-apa karena tadi nafs itu dalam Al-Quran kadang berarti jiwa, kadang berarti raga, kadang berarti jiwa dan raga, kadang juga berarti bangsa, kadang berarti saudara, ya kan? Kadang berarti jenis. Ya ayatnya nggak saya kumpulkan semuanya, tapi intinya begitu. Jiwa dan raga, contohnya jihad, ya. Berjihad. Walladzina jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jiwa maksudnya ya raga dan fisik. Nyawanya. Nyawa kan berarti ruh dan jasad. Tapi ada juga yang jasad itu ada kata saudara. Saudara itu dalam surat tentang orang-orang Yahudi itu ya. Saya lupa itu. Uqtulu anfusakum. Jadi dilarang menurut saya lupa. Sorry, saya agak lupa saya. Intinya ada yang berarti saudara. Maksudnya itu mereka membunuh saudaranya atau mengusir saudaranya, sudah mengusir saudara. Padahal dilarang untuk mengusir. Tukhriju anfusakum min diyarikum. Kalian keluarkan saudara diri kalian, nafs kalian dari, maksudnya bukan mengeluarkan diri, tapi mengeluarkan saudara kalian dari tempat kalian. Nah, maka di sini saya mendapatkan satu tafsiran yang saya rasa cukup menarik ya, yang diartikan di sini nafs di sini sebagai nafs seperti dalam surat ini, dalam surat At-Taubah, yang berarti jenis. Jadi ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jenis yang satu, jenis manusia. Dan dari jenis manusia itu Allah ciptakan pasangannya. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan pasangan kita itu dari bangsa kita, dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin atau bangsa malaikat. Nah, bagaimana dengan penafsiran tulang rusuk? Penafsiran tulang rusuk ini ya sebagian penafsiran yang dikatakan terpengaruh oleh Israelian. Karena Rasulullah ketika mengatakan berbaiklah kamu kepada perempuan karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu maksudnya adalah diciptakan seperti tulang rusuk. Jadi bukan diciptakan dari, tapi diciptakan dengan sifat seperti gitu ya. Seperti contohnya Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Kata dari itu maksudnya bersifat. Manusia diciptakan dengan sifat ketergesa-gesaan. Jadi ketika dikatakan perempuan itu diciptakan khuliqna min dhil'in, diciptakan dari tulang rusuk, maksudnya diciptakan bersifat seperti sifat tulang rusuk. Karena setelahnya kemudian Rasulullah memberikan penjelasan tentang sifat tulang rusuk, bukan sifat unsurnya gitu. Kalau diciptakan dari unsur tulang rusuk kan berarti dijelaskan unsurnya. Tapi Rasul juga mengatakan jadi kalau kamu kalau kamu biarkan dia akan bengkok, kalau kamu keraskan dia akan patah. Itu kan sifatnya. Kalau unsurnya kan tulang rusuk itu diciptakan dari zat ini, zat kapur atau zat apa kan. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan diciptakan dari tulang rusuk adalah diciptakan dengan sifat seperti tulang rusuk. Jadi anggapan yang mengatakan bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk itu sebenarnya penafsiran, bukan nas. Nas itu artinya hadis yang jelas atau ayat yang jelas ya, yang tidak memungkinkan perbedaan makna.
tapi masih mungkin perbedaan sehingga disebut sebagai tafsiran. Nah, ini juga ditafsirkan gitu. Nas ini ditafsirkan sebagai apa namanya tadi, bangsa. Wahai orang-orang yang berilmu, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari bangsa yang satu, dari jenis bangsa yang satu tadi. Kemudian dari bangsa yang satu tadi, bangsa manusia itu menciptakan pasangannya atau istrinya. Gitu. Nah, oke. Ini ya kita kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Silakan Pak di share lagi Pak dia. Saya matikan. Oke, silakan Pak. Untuk kembali Pak. Nah, roh berarti yang dimaksud dengan nafs di sini yang diartikan sebagai jiwa ya, atau spirit, atau dikatakan juga ruh gitu ya. Halaman berapa tadi? 250. 50. Masih 250 ya, Ustaz? Oke. Sebentar. Oke, antara ruh dan jiwa ya. Wahai saudaraku, perhatikan hadis berikut dan hadis-hadis sebelumnya. Semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu. Ini perkataan Imam Qurtubi. Maka akan menyimpulkan bahwa ruh, nyawa, dan nafs, jiwa adalah sama. Dan bahwa ia adalah jisim lembut. Jisim itu artinya suatu makhluk ya. Jadi yang disebut jisim itu makhluk. Artinya dia itu diciptakan. Maka salah ketika ada yang mengatakan ruh itu tidak diciptakan. Ada seorang ulama yang terkenal, Pak Didi tahu yang kemarin kita singgung ya. Dia mengatakan bahwa ruh itu nggak diciptakan, tapi diperintahkan. Ya. Qulil ruhu min amri rabbi. Jadi ruh itu adalah urusan Tuhanku, perintah, bukan ciptaan. Kita nggak bisa mengatakan begitu, karena semua selain Allah itu diciptakan, termasuk ruh. Ya. Artinya kalau kita mengatakan nggak diciptakan, berarti dia Tuhan. Konsekuensinya ada Tuhan selain Allah. Kajian itu nanti itu, kajian ilmu kalam itu nanti itu Ustaz. Makanya panjang itu ceritanya itu. Semua selain Allah kita anggap makhluk. Ya, apapun itu, karena kita hanya mengesahkan ini. Nah, jadi ruh, nafs sama, dan bahwa ini adalah jisim lembut. Jadi ada suatu ciptaan yang dibuat lembut. Ya, artinya ya kalau di apa ya, digambarkan dalam film-film atau apa-apa itu kan ya kayak asap gitu ya, kayak apa deh yang kartun tuh. Crispy apa? Casper. Casper the Friendly Ghost. Kan kayak gitu ya. Jadi ya dia makhluk lembut yang maksudnya itu jadinya digambarkan kayak uap gitu atau kayak asap. Ya intinya lembut ya. Yang mirip dengan jasad kasar dapat ditarik dan dikeluarkan. Ya jika dapat digulung dan dibungkus dalam kain kafan serta dibawa naik ke langit. Ya tidak mati dan tidak rusak. Nah, ini yang membedakan antara ruh dengan jasad. Ya tergolong makhluk yang ada permulaannya, nah berarti diciptakan. Maka ini sudah membantah perkataan sebagian mengatakan ruh itu nggak diciptakan, hanya diperintahkan. Dia diciptakan loh, tapi tidak berkesudahan. Maksudnya tidak berkesudahan berarti kayak sama kayak Allah dong, bako. Nggak bisa. Jadi dia itu tidak berkesudahan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah itu kan tidak berkesudahan karena dirinya sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan kan surga dan neraka itu khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya. Maksudnya kekal apa? Berarti ada dua yang kekal dong. Allah kekal, kemudian nanti penghuni surga juga kekal. Tapi beda kekekalannya. Kekekalan penghuni surga itu kekekalan yang berdasarkan keinginan Allah. Allah dibuat dia. Tapi suatu saat bisa dihancurkan, bisa saja. Maka para ulama mengatakan, ya di situ kekalnya itu nisbi. Kekal yang masih bersandar kepada suatu. Tapi kalau Allah kekalnya ya kekal dia nafsi, artinya memang kekal. Nggak ada yang mempengaruhi, nggak ada yang mengapa-apakan. Tapi kalau manusia ya dia kekal di akhirat, ya kalau Allah mau menghancurkan. Kalau di Al-Quran dikatakan khalidina fiha abadan, itu kan kekal di dalamnya. Maksudnya tadi kekalnya itu kekal yang masih disebabkan oleh sesuatu. Maka dia nggak sama dengan Allah. Gitu ya. Karena Allah satu kali berkehendak untuk menghancurkan bisa aja. Nah, biar kita nggak beranggapan ada
Dua yang kekal gitu. Karena ada satu buku ya judulnya, kalau nggak salah bukunya Pak Agus Mustafa. Pak Agus Mustafa ini kan pernah dengar ya namanya? Wong Surabaya, Pak Adi. Beliau itu kalau nggak salah lulusan UGM, teknik nuklir, Oh, kemudian sekarang masuk ke dunia jasanya asli tasawuf. ya? Gimana? Jasanya asli, Ustaz. Wah, antum mancing. Yang mempermasalahan sudah lagi di penjara nih, Pak. Iya, nanti kejaran, hati-hati. Iya. Oke. Pak Agus Mustafa ini dia teknik nuklir, kemudian banyak bikin buku tasawuf yang memang judulnya itu kayaknya dibuat kontroversi ya. Tapi ya saya sih pernah baca satu kalau nggak salah bukunya itu ternyata Adam dilahirkan. Ya kan gitu. Nah salah satunya ternyata akhirat tidak kekal. Nah gitu dia mengatakan itu. Jadi ya di Al-Quran mengatakan akhirat kekal, akhirat kekal, akhirat kekal. Itu ya sebenarnya ya nggak kekal. Nggak kekal dalam artian kekal dengan sendirinya gitu. Jadi ada pengaruh. Teknik nuklir tapi tasawuf ya, Ustaz. Ya kayaknya beliau itu mengkaji. Tapi ya mohon maaf ya. Ya untuk ya apa namanya ya mungkin pijakan agamanya juga nggak terlalu kuat. Ya, cuman karena banyak baca gitu ya. Banyak bacaan, kemudian ya banyak mengkaji, banyak meneliti Al-Quran, baca berulang-ulang. Pernah ke Mesir itu ketika saya di sana, pernah juga ketemu. Jadi beliau tuh sampai di Mesir itu berbulan-bulan, hampir setahun kalau nggak salah. Jadi nyewa tempat dan itu nggak ngapa-ngapain. Jadi melakukan riset Sungai Nil, kemudian ini itu, kemudian di kamar tuh kalau udah di kamar tuh sebulan tuh nggak keluar-keluar. Jadi istrinya tuh cuma ngantar makanan kayak gitu. Ya mungkin sudah ada simpanan tabungan ya. Nah pernah kita diundang ya pas dia mungkin lagi istirahat atau apa ya kita ngobrol. Ya di situ ya nggak tahu juga istilahnya ya karena otodidak ya pembelajarannya itu pelajaran otodidak dari sisi agama sehingga terjemah atau tafsiran Al-Qurannya kadang-kadang juga mentah gitu. Artinya cuma dari terjemah kemudian ditafsirkan sendiri, tidak merujuk kepada teks-teks ulama gitu. Karena ya kemampuan untuk merujuk kepada kitab-kitab berbahasa Arab ya memang tidak punya. Sehingga tadi ya mungkin judul bukunya sengaja dibuat menarik ya kan, dibuat kontroversi gitu. Tapi kalau sebenarnya kita merujuk kepada buku-buku ulama ya kadang-kadang terbantahkan gitu. Ya ketika buku pertama ternyata Adam dilahirkan itu kan geger semua. Kayaknya dapat bantahan juga dari ulama-ulama Tebu Ireng. Tapi tadi ya semangat. Siapa orang tuanya? Makanya Abu Adam. ada Abu Adam ya, ada Bani Adam berarti ada Abu Adam. Ya beliau beranggapan bahwasanya Adam juga mengalami ya penciptaan dengan proses yang serupa dengan manusia. Yes. Allah. Sempat nyusu dulu maksudnya gitu. Adalah banyak itu. Nanti ada lihat jadi serial diskusi tasawuf. Enggak tertarik saya, Ustaz. nambah kontroversi. Oke. Nambah Apa masalah. ini tadi? Ya tergolong makhluk yang ada permulaannya tapi nggak ada kesudahan. Maksudnya nggak ada kesudahan bukan berarti kekal bako seperti Allah ya, tapi kekekalannya itu kekekalan yang masih masih tergantung kepada Allah lah. Sesuai kehendak Allah ya. Ya, sesuai kehendak Allah. Dan Allah bisa menghancurkan dia. Bisa menghancurkan akhirat, bisa menghancurkan surga, neraka, bisa saja gitu ya. Ia mempunyai dua mata dan dua kaki, mempunyai aroma wangi dan busuk dan serupa. Ini semuanya ya kita menerima kalau ada informasinya, gitu aja. Kalau nggak ada informasinya ya kita nggak bisa bayang-bayang. Bilal radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Al-Wadi, akhadha binafsi ya Rasulullah alladhi akhadha binafsi. Jiwaku wahai Rasulullah diambil oleh yang mengambil jiwa. Artinya jiwanya Bilal dengan jiwanya Rasulullah sama. Maksudnya itu tadi ya ruhnya itu sama seperti fisik kita yang terbuat dari ini kulit, daging, darah dan sebagainya. Itu juga ruh juga antara satu dengan lainnya sama gitu. Hadis di atas dapat dibandingkan dengan hadis riwayat Zaid bin Aslam. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nasu innallaha qabada arwahana walau sya'a raddaha ilaina fi haisin ghairi hadha.
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memegang atau mengambil ruh kita, dicabut. Dan kalau dia menghendaki, maka dia mengembalikannya pada kita di tempat selain ini. Nah, pemahaman ini bagi sebagian orang, ya mohon maaf, bagi sebagian orang yang meyakini adanya reinkarnasi, ya kan sebenarnya. Daif tapi Ustadz nih, daif Iya. kan besar. Ya, dhaif ini, mursal ini hadis yang Palsu kan? Terputus. ada terputus atasnya. Oh, bukan palsu ya? Mursal itu bukan palsu. Ya, nggak sampai palsu. Ya, Mau dhaif. tuh yang palsu. Jadi ada sanad atasnya itu yang terputus, jadi gantung. Mana tadi? Ini Jadi dia itu sampai kepada tadi ya, sampai kepada sahabat siapa namanya? Zaid bin Aslam gitu. Zaid bin Aslam Zaid ya. bin Aslam. Nah, Zaid bin Aslam itu tidak mengatakan dari Rasulullah, itu namanya mursal. Jadi, kemudian nah ini ya, maka dia mengembalikannya kepada kita di tempat. Jadi ada kemungkinan ini ya, tapi ya tetap kita nggak percaya itu. Tapi sebagian mengatakan ini, ada kemungkinan bahwasanya roh itu bisa kembali ke jasad yang lain. Reinkarnasi gitu Ustaz? Makanya tadi saya bilang kan, jadi bagi yang meyakini adanya itu, dia juga mengambil dalil ini gitu loh, menjadikan sebagai alasan kemungkinan sih. Kalau kepastian kan enggak juga. Karena di sini dikatakan kalau dia menghendaki, kalau Allah menghendaki, mengembalikan ke ya, kalau menghendaki bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Selanjutnya perhatian sabda Nabi SAW, Inna ruha idha qubidat tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh dicabut, dan di sini disebutkan dengan kata ruh, dan tadi disebutkan dengan kata nafs. Ya. Jadi nafs ya, yang mencabut nafs saya adalah yang mencabut nafsmu ya Rasulullah. Ya kan gitu. Disebutkan dengan nafs. Apa yang dicabut nafs ini? Ya ruh gitu. Maka ruh dia nafs ya. Fadzalika hina tatba'u basaruhu nafsahu. Itu terjadi ketika matanya mengikuti jiwanya, mengikuti ruhnya. Jadi sesungguhnya ruh ketika dia ditarik atau dicabut, diikuti pandangan mata. Maksudnya mata itu jadi melek gitu. Maka banyak orang meninggal itu matanya melek. Itu bukan berarti matanya melek itu berarti matinya nggak baik, nggak juga. Sahabat Rasulullah banyak juga yang meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Kan Abu Salamah meninggal begitu kemudian ditutup sama Rasulullah. Karena apa? Karena ketika ruh dicabut biasanya diikuti mata. Nah di sini disebutkan dengan kata ruh di hadis pertama, di hadis yang kedua dikatakan dengan kata nafs. Dzalika hina tatba'u basaruhu nafsahu. Ketika matanya mengikuti jiwanya, maksudnya mengikuti rohnya. Karena yang dicabut itu kan roh. Hadis-hadis tersebut teramat jelas dan sesuai. Dan seusai pesta pernikahan tidak perlu mencari-cari parfum lagi. Ini kiasan ya, kiasan bahasa Arab. Kalau udah jelas ngapain gitu, ngapain di otak-atik lagi ya. Ini ngapain ngomong-ngomong parfum pernikahan. Sudah gaharu bertanya pula gitu ya. Artinya orang nikah itu udah pasti cendana pula, sudah gaharu cendana pula gitu kan. Sudah tahu tanya aja gitu. Oke, tidak terlalu jelas bahasanya apa tadi, bahasa kiasan Arabnya. Kalau pernikahan jangan tanya parfum ya, apa tadi? Oh ini tadi nih. Ya ini kan bahasa kiasan. Usai pesta pernikahan tidak perlu mencari-cari parfum lagi karena sudah wangi. Ya udah jelas. Atau bisa dikatakan udah selesai acaranya, ya ngapain gitu. Oh itu maksudnya ya. Jadi sudah ditutup gitu loh. Udah pembahasan itu udah diketuk, ngapain di ini lagi. Udah nggak ada potensi untuk diungkap-ungkap lagi. Selesai nikah baru nyari parfum. SP3 ya Ustadz ya. SP3. Untuk bahasanya kayaknya bahasa hukum sekarang. Banyakan nonton Rocky Gerung. Dan di ijazah sekarang SP3. Oke, silakan. Mau lanjut saya atau boleh saya namun demikian, orang-orang masih juga berselisih pendapat tentang roh. Tapi pendapat yang paling sahih mengenai roh ialah pendapat yang telah kami kemukakan di atas, yaitu pendapat Ahlus Sunnah bahwa roh adalah jisim juga, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha.
Allah memegang jiwa-jiwa orang ketika matinya. Az-Zumar ayat 42. Ya, jisim apa tadi? Jisim artinya Jizim juga Badan, tubuh, makhluk ya? jasmani, makhluk. bukan dari jasmani, tubuh. Iya, bisa diartikan Darah jisim itu jisim artinya juga. tubuh. Tapi kalau dalam kaitannya dengan Allah gitu ya, maka Makhluk jisim ya, itu adalah makhluk gitu. makhluk Artinya ciptaan. dia Sesuatu yang diciptakan. diciptakan ya. Untuk membedakan dengan Allah karena Allah bukan jisim. Hmm. Ya bisa dikatakan benda tadi ya, artinya ada wujudnya, benda yang ada Kalau wujudnya. kalau dalam Allah memegang jiwa-jiwa orang ketika matinya. Dipegang Ya. Allah. Ya Allah kalau dalam hina pengajian mautiha ilmu wallati kalam, lam Ustaz, tamut fi manamiha. Allah menahan pada jiwa. Menahan artinya menarik itu kemudian itu. Nah, ketika ini kan ayatnya lanjutannya gini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Sesungguhnya Allah memegang jiwa-jiwa orang itu ketika dia mati dan ketika tidak tidur. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra. Nah, apa namanya? Ketika orang itu mati, Allah menahan, nggak dikembalikan gitu. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut. Jadi ketika dia ditakdirkan mati, maka Allah itu yumsik, memegang. Ini sebenarnya nggak memegang sih. Kalau ya tawaffa ini artinya kan Allah mencukupkan, atau Allah menggenapkan. Jadi ya istilahnya Allah ngambil lah. Allah mengeluarkan ya, jiwa seseorang dari fisiknya itu gitu, ketika mati dan ketika tidur. Cuman yang mati itu nggak dikembalikan lagi, sementara yang tidur dikembalikan lagi. Saya pernah membaca satu kajian, namanya Profesor Zaglul An-Najjar. Itu seorang ulama dari Mesir, ahli geologi tapi hafidz Quran, kemudian hafal banyak hadis juga, dan beliau juga ya banyak belajar agama ya. Karena di Mesir itu biasa orang jurusan-jurusan teknik, jurusan-jurusan non agama itu, yang mereka juga punya background agama kuat, selain dari keluarga, karena juga ikut halaqah di masjid, ya kan? Banyak ulama. Nah beliau ini punya banyak buku tentang kemukjizatan sains dalam Al-Quran dan hadis juga. Beberapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu bestseller juga. Nah beliau itu kalau nggak salah pernah ketemu seorang ilmuwan psikologi gitu yang berbicara tentang jiwa atau berbicara tentang nyawa, gitu. Membahas tentang tidur atau gimana lah, saya lupa jelasnya. Kemudian dia menemukan penemuan gitu kayak ini. Jadi penemuannya itu bahwasanya orang tidur itu sebenarnya mati, gitu, sama kayak orang mati. Cuman apa gitu saya kurang ingat juga detailnya. Ketemu dalam seminar itu bersama Dr. Zaglul An-Najjar, itu disampaikan di Al-Quran sudah disebutin. Duh, masa saya ini baru meneliti? Ya, saya melakukan penelitian luar biasa bertahun-tahun untuk menemukan. Yang udah keduluan Al-Quran, mana ayatnya? Dibaca. Jadi akhirnya kemudian masuk Islam. Gitu ya. Maka Tapi banyak ilmu. kalau tidur kan jantung kita masih berdetak kan. Bedanya di situ kan. Kalau secara biologisnya. Nah, wallah alam, makanya kajian si ilmuwan ini, nggak tahu, saya lupa detailnya, tapi saya ingat beliau pernah menceritakan itu ya. Jadi hasil kajian itu mungkin ada keserupaan atau persamaan antara mati dengan tidur gitu, ya kan. Nah itu yang kemudian beliau sampaikan di sini. Ternyata di Al-Quran juga ada disamakannya, walaupun kalau selama 100% kan enggak. Artinya ada persamaan antara orang yang mati dengan orang yang tidur tadi, gitu. Sementara orang yang mati begini, orang yang tidur begini. Nah ketika membaca itu kemudian lama itu penelitiannya udah kedahuluan sama Quran, akhirnya masuk gitu. Seperti Maurice Bucaille itu, orang Prancis itu ya, yang meneliti tentang mumi Firaun itu. Itu juga kisah keislamannya kan begitu. Akhirnya beliau bikin buku Bible, Al-Quran Science and Bible, Al-Quran atau Al-Quran, Bible dan Science gitu, dari terjemahkan. Quran, Bible dan Sains Modern kalau bahasa Indonesianya. Terjemahannya Pak ya. Ini kan orang Prancis ya. Dan ternyata di situ beliau menemukan kan Quran itu isyarat-isyarat ilmiahnya tepat tuh. Sementara di Bible ya
ya, banyak yang runtuh gitu dengan penamaan-penamaan. Kalau nggak salah berubah nama jadi Muhammad Asad atau sih. Oke, Maurice ya ini Bucaille. ya. Nama Islamnya siapa, Pak? Ada tahu, Nggak Pak? tahu Didi? saya taunya Maurice Bucaille. Ya, Muhammad Asad apa siapa gitu ya? Hmm. Nama Islamnya. Tapi saya masih agak. Oke, intinya ya gitulah ya. Ya ini biar agak-agak melebar dikit. Karena bicara tentang akhirat ini ya tadi nggak pasti-pasti. Silakan Pak Adi. Ya. Para ahli takwil mengatakan bahwa yang dimaksud jiwa-jiwa di sini adalah roh-roh dan firman Allah Ta'ala pula. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Al-Waqiah ayat 83. Gimana ayatnya itu? Hah? Katanya hafal surat Al-Waqiah tuh. Waqiah 83. Pak Bambang, hafal Pak Bambang. Pak Bambang. Al-Waqiah 83. Kalla idza balagatil Bazaqatul Qutu. hulqum. Kalla idza balagatil hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun. Betul Pak Adi? Soalnya bukan kayak Ustaz tadi Hidayat nih. Bukan saya. Itu kanan tengah itu. Kanan tengah. Ya. Kanan bagian atas. Iya, Waqiah. Iza balaqatul fa inna hilang dah. Dia kok digituin hilang. Hilang, Pak. Oh, nyari Ustaz. Nah, itu Pak Adi yang nyari. Pak Adi tuh nyari apa ngapain? Surat keberapa, Ustaz? Surat Al-Waqiah ayat 83. Diketik aja. Surah Al-Baqiyah yang setelah Ar-Rahman. Oh, Ar-Rahman. Idza waqa'atil waqi'ah Yang Mas Andri sekarang udah hafal. laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu kan sih. Waduh, Lama. Nunggu 83 ayat nih lama nih. Tadi baru 3 ayat. Kita waqatil waqi'ah sama kadhib. Falaula iza balaqatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, keduluan Pak Didi nih. Wah, iya. Aduh, mana sih? Mana? Kalau nyari urutan iya. Iza balaqatil khulqum wa antum 83. hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Oke lah, kalau sudah ketemu ayatnya tinggal terjemahnya aja Pak Bambang. Bisa balagotil hulkum. Tadi Khulqum tuh Pak ini, Bambang kalau- nggak nemu ayatnya nih. Sekarang tugasnya terjemahannya. Walaula Wa Nah, ini. kalau Oh, udah dan udah ditampilkan juga. Nggak ada tugas lagi Pak Bambang. Jadi. Nanti Ingatkan bahasa Arabnya benar. nggak teruji kalau kayak gini. Walaulah, Pak, maka. Ya, maka sudah. Oke ya, intinya inilah falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi sehingga kita nggak hanya melihat ayat terjemahannya kan. Oh, paling nyantol nanti kalau pas antum baca, oh ternyata ya manfaatnya begitu sih maksud saya itu. Kalau kita cuma baca terjemahannya kan nggak tahu ayatnya apa ya kan. Tapi kalau dirujuk, oh pas baca surat Al-Waqiah, oh ayatnya ini ternyata artinya yang kemarin. Nah, gitu ya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Lakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin taji'unaha in kuntum shadiqin. Ini tentang nyawa yang dilepas tadi ya. Ya, maksudnya di sini kan disampaikan tentang Ditantang 83. semua Allah yang 87. maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ya kan? Artinya kenapa orang itu nggak bisa menahan Nah, atau kenapa orang itu kok Bisa dia baru sadar ketika setinggi apapun ilmu medikal manusia, kalau udah nyampe di situ nggak akan bisa diselamatkan lagi. Oke, kembali ke laptop Pak Adi.
Ya. Ya. Maksudnya jiwa ketika keluar dari tubuh, semua itu adalah sifat dari jisim dan tidak perlu lagi ayat tersebut dikomentari karena pernyataan ayat itu sendiri sudah menunjukkan maksudnya. Wow. Oleh sebab itu, siapapun yang mengatakan roh itu mati dan binasa, dia telah menyimpang, mulhid. Sama seperti orang yang berpendapat terjadinya reinkarnasi, yakni bahwa apabila nyawa telah keluar dari tubuh, maka masuk lagi ke dalam makhluk lainnya seperti keledai, anjing, dan lainnya. Tidak, bahkan nyawa adalah terpelihara dengan penjagaan Allah. Ada di antaranya yang diberi nikmat dan ada pula yang diazab. Sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut nanti insya Allah Ta'ala. Ya intinya nyawa ketika ya sudah itu sudah disimpan oleh Allah, ya kan. Jadi nggak akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk apapun. Ini maksudnya. Nah, cuma tadi kan komentar tentang ruh dan nafs. Jadi sama, nafs itu ya ruh, jiwa atau rohani, ya kan? Mungkinnya kayak gitu. Ini berarti topik ini kan bahwa tadi kan ada satu kesimpulannya ruh itu diciptakan dan dia tidak mati, apa? Ruhnya tidak mati. Tidak Ketika berkesudahan mati, tadi. ya tidak berkesudahan. Mati adalah perpindahan dari alam dunia ke alam barzah kan itu Ustaz ya. Dan nanti kalaupun nanti masuk surga, ya udah itu pindah-pindah dunia aja, pindah-pindah alam aja kan Ustaz ya. Dan yang kedua bahwa ruh itu ketika dia lepas dari jasad, dari alam dunia ini dijaga oleh Allah. Tapi kalau yang di alam barzah kan kemarin kita sudah pelajari ada yang disiksa, ada yang di sisa kubur ya, ada yang diberikan kenikmatan kubur. Nah ini ada pembahasan selanjutnya nih Ya, tentang ya. tentang kalau nggak salah sih apa tentang apa? Nah kepada azab kubur. Wah iya nih, wah cocok ini. Masih Mam, lanjut masih Mam bacanya. Oke, siap. Iman kepada adanya azab dan fitnah kubur. Beriman kepada adanya azab dan fitnah kubur adalah wajib, dan membenarkannya adalah harus sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar perkataannya, bahwa Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang mukallaf dalam kuburnya dengan mengembalikan nyawanya kepadanya dan mengembalikan akalnya persis seperti ketika dia masih hidup di dunia, supaya bisa memahami apa yang ditanyakan kepadanya dan bagaimana jawabnya, mengerti apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, dan apa yang telah dipersiapkan baginya di dalam kuburnya, baik berupa kemuliaan atau kehinaan. Itulah yang telah diberitakan dalam kabar-kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dianut oleh madhab ahlu sunnah dan yang dipegang teguh oleh jamaah mayoritas penganut agama Islam. Dengan catatan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan logat mereka dan diterima dari Nabi mereka, mereka tidak berfaham selain apa yang kami sebutkan di atas. Dan demikian pula yang difahami oleh para tabi'in sepeninggal mereka dan generasi-generasi seterusnya. Umar, Oke, kita ini dulu saat ini. Ustaz. Di sini tadi ada satu kata fitnah ya. Fitnah itu apa artinya? Fitnah. Apa Ustaz? Fitnah. Menceritakan keburukan orang. Ujian. Ujian apa? Nah, di sini ada namanya pergeseran makna ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi sesuatu yang terserap dari bahasa Arab itu belum tentu maknanya itu sama dengan asal bahasa Arabnya. Ini kata fitnah ini kan berasal dari kata bahasa Arab. Kalau bahasa kita, fitnah itu artinya berita bohong yang diberikan kepada seorang kan? Hoax. Berita hoax, berita yang nggak benar. Nah itu. Jadi menuduh seseorang dengan tujuan yang tidak. Buhtan, dalam bahasa Al-Qur'annya buhtan. Atau disebut kadhib, ya kan? Atau namimah. Adu domba. Ilk. Gitu. Nah, fitnah itu dalam bahasa Al-Qur'annya sendiri
sebenarnya artinya adalah huru hara atau keburukan, ya. Huru hara atau keburukan. Fitnah. Nah, menjadi dalam bahasa Arab itu, bahasa Indonesia yang kayak gitu tuh karena tadi berita bohong itu bisa menimbulkan huru hara gitu. Bisa menimbulkan perkara yang tidak Salah bisa. menyadur. Tapi itu pemaknaan secara efek kan, sebab akibat. Maka ketika orang mengatakan fitnah akhir zaman, apa maksudnya fitnah akhir zaman? Bukan orang suka fitnah, suka berhoak, inilah fitnah akhir zaman. Ya bukan. Maksudnya itu huru hara yang akan terjadi di akhir zaman. Ada Dajjal berperang dengan Imam Mahdi dengan Nabi Isa kayak gitu kan. Kemudian Ya'juj Ma'juj keluar, binatang melata keluar. Itu huru hara. Nah, disebut fitnah akhir zaman. Sehingga supaya kita nggak apa ya, nggak bingung gitu. Fitnah kan akhir zaman, oh makanya banyak hoax gitu, banyak berita bohong. Gitu. Itu belum, bukan itu maksudnya. Bukan itu, maksudnya fitnah akhir zaman tadi, huru hara atau kejadian-kejadian yang ya menggemparkan yang akan terjadi di akhir zaman. Itu fitnah. Nah ini maksudnya fitnah kubur. Siapa yang mau menfitnah orang di kubur? Maksudnya fitnah tadi azab atau keburukan yang terjadi di dalam kubur. Sama dengan hikmah. Hikmah itu kalau kita bahasa Indonesia kan suatu pelajaran yang dipetik dari suatu peristiwa. Wisdom. Suatu pelajaran yang dipetik dari suatu peristiwa. Tapi ketika dalam Al-Quran hikmah itu diartikan beda. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Dan kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Apa maksudnya hikmah? Kebijaksanaan. Makanya permusyawaratan apa namanya? Pancasila nih. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam hikmah kebijaksanaan yang rukun yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Ini jadi dai nggak tersertifikasi. Padahal saya udah ngikut sertifikasi dai. Itulah. Ada sertifikasi dai, Ustaz. Ada sertifikasi dai tahun lalu. Ya disuruh ngikut aja. Penanaman apa namanya nilai-nilai kebangsaan gitu. Wah. Tapi ya banyak juga yang nggak hafal Pancasila. Jarang dibaca. Sebenarnya hafal sih, cuman karena belum pernah jadi petugas upacara berarti itu Ustaz. Sama 36 butirnya juga harus hafal. Wah, kita surat Wadduha aja kadang-kadang lupa. Ya, apalagi Pancasila. Kalau dulu pembukaan Undang-Undang Dasar juga sampai hafal tuh. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Nah, yang dimaksud dengan hikmat itu mungkin ya tadi artinya kebijaksanaan. Hikmah, kebijaksanaan. Jadi bukan hikmah dalam artian tadi ya pelajaran diambil dari suatu peristiwa. Nah itu kan ada pergeseran. Sehingga ketika kita mendapatkan kata-kata dari bahasa Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia itu enggak sepenuhnya maknanya sama. Seperti nikah. Ya. Nikah itu nikah itu artinya berhubungannya itu. Itu nikah. Bukan kawinnya, Ustaz. Ya, jadi kawin itu bahasa Arabnya nikah. Tapi kalau orang Indonesia nikah itu kan akadnya itu kan. Kan angkah duka wa tuzawid duka. Ya, tapi ya itu maksudnya gini. Jadi dalam bahasa Arab nikah itu artinya tadi membuai lah istilahnya. Nakah itu membuai ya. Jadi berhubungan sama istri. Oh, yang di surat apa? Al-Ahzab itu yang kami nikahkan engkau, yang Rasulullah dinikahkan kepada Zainab itu kan pakai kata-kata apa itu? Nikah kan itu? Dinikahkan dengan Zainab. Ya, itu kan kata-katanya walaqad surah Azab 30 laqad kana apa itu? Keberapa Al-Ahzab? Mulai nyari. Di halaman berapa? Kanan atas bawah? Iya. Saya nggak terlalu hafal. Ya, memang dalam Al-Quran disebutkan juga fankihuhunna biidzni ahlihinna. Iya. Ya kan? Banyak nikah. Tapi maksudnya tadi, jadi nikah di sini maksudnya adalah akad yang membolehkan untuk berhubungan.
Jadi dalam bahasa Arabnya nikah itu artinya adalah berhubungan suami istri. Nah, kemudian diistilahkan sebagai akad nikah, artinya adalah jadi suatu proses yang membolehkan seorang untuk berhubungan badan. Makanya kalau antum di Arab nakah, wah itu orang maksudnya apa? Kamu udah, mohon maaf ya, kamu udah berjima gitu. Enggak ada, tapi tazawwaj. Zawajta. Nah, maka zawaj juga gitu ya. Zawaj. Kalau tajawaz itu apa? Nah, itu menikah dalam artian tadi. Oh, Dalam terbalik. artian menikah ya akadnya sah tadi itu. Zawajta, kamu sudah. Enggak ada orang Arab bilang nakahta. Aduh, karena tadi ya. Orang Makanya Indonesia kan kalau nikah itu berarti zawaj duka gitu kan. nah, Aku nikah dan tapi- kawinkan kamu. nah, angkah Jadi tuka wa ini- zawaj tuka itu untuk menguatkan. Tapi kalau dikatakan angkah tuka itu juga betul, maksudnya adalah zawajnya tadi. Saya menikahkan kamu, artinya mengikat akad dengan kamu untuk membolehkan dia. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi aku nikah dan kawinkan kamu gitu. Nah, tadi memang terjemahannya itu, Pak. Terjemahannya itu kan nggak bisa 100% sama ya, karena bahasa kita terbatas. Oh iya. Maka Itu kan. cuman tadi bahasa Zawajnakaha. malah pakai zawaj kan. Ya, zawaj. Eh, Zawajnakaha. yang di surat- 33 37. di surat An-Nisa itu ya ankihuhunna biidzni ahlihinna. Nah, itu memang lebih ke hubungannya ya, ke hubungan Nah, fisiknya. kalau itu lebih ke hubungan, tapi maksudnya bukan berarti hubungan, tapi suatu ikatan yang membolehkan untuk Mm-mm. Hubungan fisik. berhubungan sama istri. Makanya kalau antum seumpamanya ya ke Arab, kemudian anta nakahta, wah udah orang kamu. Tapi zawajta, tazawajta gitu. Zawaj ya gitu. Nikah enggak, jarang juga pakai nikah. Akduz zawaj orang Arab itu pakai. Kita aja yang pakai akdun nikah. Ya, akdun enggak pakai. Atau akdul qiran biasanya orang Arab. Akduz zawaj atau akdul qiran. Qiran itu artinya ya menggabungkan, menjalin ikatan. Oke, itu aja sih maksudnya ya, agak melebar dikit. Jadi ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada pergeseran makna. Bisa menyempit, bisa meluas, gitu. Bisa Sama dengan antum tuh yang pasti itu. Antum. Itu meleset juga itu. Tapi kalau bilang ente, udah enggak sopan juga. Ya, anta sebenarnya. Ke Allah aja kita bisa ngomong anta, la ilaha illa anta. Oke, terus ada lagi kata mukallaf. Kan bahwa Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang mukallaf. Mukallaf ini apa nih? Ya, Yang Islam yang apa? Yang sudah balik. Ya, orang Islam yang punya kewajiban suatu Kewajiban. syariat, gitu ya. Itu mukallaf. Maka di sini kalau anak-anak kira-kira dibangkitkan apa enggak? Kalau orang gila kira-kira dibangkitkan apa enggak? Nggak ditanya. Nah, makanya di sini Imam Qurtubi menyebutkan mukallaf yang disepakati ya. Nah, yang disepakati gitu. Bahwasanya mukallaf ini artinya orang yang hidup dalam keadaan sudah mendapatkan beban kewajiban, dia sudah balik, kemudian berakal, ya kan? Maka dia pasti dibangkitkan. Nah, nanti ada perbedaan pendapat tentang anak-anak gitu. Anak-anak itu kira-kira dibangkitkan lagi apa enggak? Orang gila itu dibangkitkan apa enggak? Terus kalau dibangkitkan mau dibuat apa? Karena ya mohon maaf, kan nggak akan ditanya apa-apa gitu. Dalam tanda petik sama kayak binatang kan. Kan nggak ada kewajiban untuk suatu syariat, nggak ada ini ya kan. Ya sama kayak, mohon maaf ya, binatang artinya nggak ada kewajiban tuntutan tanggung jawab ke depannya gitu. Nah, apakah yang seperti itu tuh akan dihidupkan kembali atau tidak? Tapi beliau menyampaikan mukallaf ini berarti yang disepakati gitu. Jadi kalau mukallaf disepakati akan dibangkitkan. Nanti yang kedua-dua ada pendapat-pendapat yang kira-kira ya seperti itu tadi ya. Tapi nanti disampaikan kalau masalah di sini. Anak-anak itu juga dibangkitkan dan orang gila juga akan dibangkitkan ya walaupun bukan mukallaf ya. Untuk apa ya Allah yang tahu hikmahnya gitu. Allah yang lebih tahu hikmahnya gitu. Binatang-binatang aja kemungkinan itu dibangkitkan juga, tapi setelah itu kemudian dihilangkan menjadi debu. Gitu, dibangkitkan karena
Ada orang yang mendolimi binatang, kan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, nanti setelah itu ya dijadikan debu. Kemudian ya Allah menciptakan yang lain. Karena nanti di surga kan pasti juga ada. Allah alam lah kan. Ada nggak binatang-binatang ya kalau di surga. Keterangan Al-Quran itu kan hanya buah-buahan ya. Tapi ada juga sih walahmi thairim mimma yashtahun. Daging burung yang mereka inginkan. Dalam surat Al-Waqiah ya, ya. Mau dicari di bagian atas apa bawah saya nggak tahu. Itu kiri atas. Kiri atas. Walahmi Yang masih thairim mimma tentang yashtahun. Dan itu masih sabikun itu. Jadi daging burung. Berarti kemungkinan kan ada burungnya. Atau nggak tahu, mungkin burungnya udah jadi panggangan semua. Ya Allah alam. Oke. Itu mungkin kalimat-kalimat yang kira-kira perlu penjelasan ya. Ya intinya di sini disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke alam kubur dengan akal kita. Jadi ya sudah kayak manusia persis. Ya, pikirannya ya istilahnya kalau mungkin lah Allah alam, mungkin antum lebih tahu Pak Adi mungkin ya kan. Ya kayak komputer gitulah. Cuman mindah perangkat atau ya dibongkar aja. Chipsnya itu sama gitu. Jadi otaknya itu sama apa di prosesornya ya. Ya sama. Jadi memorinya kalau dianalogkan itu memorinya mungkin di komputer ini dengan pindah sana. Tapi memori nggak nyimpen, hard disk berarti. Hard disk ya. Hard disknya yang nyimpen data. Ya artinya itu sama di situ. Jadi masalahnya ketika orang itu mati dalam keadaan tidak utuh jasadnya. Jadi tidak utuh jasadnya itu kan terbakar atau mati dalam keadaan tercabik-cabik binatang, ya kan? Atau kecelakaan pesawat yang sampai keping kan? Ada sih pembahasan. Oke, silakan Pak Adi, kembali ke antum. Mas Imam lanjut, Mas Imam. Oke. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu umpamanya dia berkata ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa mayit bakal diuji di alam kuburnya, di dalam kuburnya, dan akan ditanya oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Wahai Rasulullah, apakah akalku akan dikembalikan lagi kepadaku? Maka beliau menjawab, iya. Umar berkata, kalau begitu, aku pasti bisa menjawab keduanya. Demi Allah, jika keduanya bertanya kepadaku, maka aku akan balik bertanya kepada keduanya. Yakni kukatakan, Tuhanku Allah, maka siapa Tuhanmu? Balik tahan. Umar. Ini juga Gus Baha itu kalau nggak salah kan sering menceritain ini. Ya sebagai bentuk sambil candaan sih. Tapi riwayat ini kan tidak mengatakan bahwasanya pasti nanti Umar itu akan melakukan itu sebenarnya kan. Kalau riwayatnya kan hanya Umar hanya mengatakan kalau nanti begitu saya akan. Jadi bukan Rasulullah menginformasikan Umar kamu nanti akan bantah malaikat gitu. Dan saya beberapa kali dengar Gus Baha itu kan mengisahkan kisah ini, tapi maksudnya ya itu. Jadi maksudnya Umar tuh kalau dari tahu kayak gitu nanti saya bantah. Saking yakinnya ya. Ya saking yakin. Ada lagi yang lebih yakin nanti. Ada lagi ulama yang lebih yakin. Oke, kita lanjut. Begitu pula At-Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdillah telah meriwayatkan sebuah hadis dalam Nawadir Al-Usul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari menyebut para malaikat penguji dalam kubur. Maka berkatalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apakah akal kita dikembalikan lagi kepada kita, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, seperti keadaanmu sekarang. Maka berkatalah Umar, akan ada batu pada mulutnya. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya gimana Ustaz? Berarti Umar nyumbat nih gitu. Maksudnya saya akan mendebat sampai dia tuh nggak bisa. Jadi istilahnya. Jadi sampai seakan-akan dia tersumbat mulutnya, nggak bisa lagi mau nanya apa gitu. Oh. Ya. Jadi ya semuanya kita interview sama ini kan sama orang yang
ya nggak lebih dari kita kan. Saya pernah lah interview tes pembimbing haji gitu. Tes pembimbing haji daerah ini. Ya saya tahu lah kalau pengujinya ini nggak terlalu paham bahasa Arab. Jadi ketika ternyata ya kita debat, kita ini kan ya aja katanya gitu. Ya mungkin ada sebagian nanti mengalami gitu kan. Jadi pengujinya bisa jadi lebih yang diuji lebih dari ini. Sehingga ketika dibantah atau diinikan lagi nggak bisa jawab. Nah di sini Umar seakan-akan mengatakan begitu. Akan ada padamu lebih berarti ya saya akan bantah sampai dia nggak bisa nanya lagi. Gitu ya. Tapi sekali lagi ini perkataan Umar yang bukan kisah Rasulullah mengisahkan Umar nanti akan mengatakan itu. Atau Umar nggak mungkin juga mengetahui diri sendiri. Dia hanya, tapi kenyataan di lapangannya nanti juga. Kemudian nama mungkar nakir. Nama mungkar nakir ini ada nggak di Al-Quran? Kira-kira menurut Anda? Ada yang pernah nemu nggak? Nama mungkar nakir. Ini kan malaikatnya namanya mungkar nakir ya? Nggak ada ya. Mungkar nakir atau mungkar nangkir? Nakir. Mungkar nakir. Nakir apa nangkir? Nakir. Udah pakai ang. Kalau nangkir di pohon. Nangkring gitu. Nangkring lah. Nangkring ya. Ya, mungkar nakir. Di Al-Quran nggak disebut. Jadi hanya disebut dalam hadis. Ada beberapa hadis disebutkan ya tentang malaikat mungkar nakir. Jadi akan ada dua malaikat yang mendatangi ahli kubur dan dia itu besar berwarna biru, hitam dan biru. Atau disebutkan di hadis itu kan hitam dan biru. Mungkin saking seremnya kan hitam kayak kebiru-biruan gitu. Kemudian yang disebut satunya disebut mungkar, satunya disebut nakir. Di Al-Quran nggak disebutkan. Maka nama-nama malaikat yang 10 itu juga nggak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebut di Al-Quran itu kayaknya ya Jibril, Mikail, Israfil juga kayaknya nggak ada. Malakal maut. Kemudian Malakul Maut, nah itu di luar nama 10 yang biasa kita hafal kan. Tapi kalau Raqib, Atid ada. Malik ada. Ridwan ini diperselisihkan ini. Ada satu alfab yang disebut Ridwan itu apakah dia itu merujuk kepada malaikat atau merujuk kepada Malik juga sama. Ya Malikul liyaqdiya alaina rabbuk kalau nggak salah. Ya, jadi ada disebut Malik itu yang di ini yang penjaga neraka. Isra Mi'raj. Penjaga neraka. Tapi di Quran tadi itu ya, nggak semuanya disebutkan. Sebagian disebutkan dalam hadis, sebagian ya yang di Quran itu disarikan dari hadis. Yang di Quran itu apa? Jibril, Israfil kan, habis itu Malakal Maut, habis itu Harut Marut. Mikail kan ada juga. Mikail ya. Sama Mikail Harut ada Marut. juga, Raqib, Atid ada. Raqibul Atid, tapi itu kan bukan nama. Nah, maka di situ dia kan disebutkan wa ma yulfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Dan tidaklah suatu lafal itu diucapkan kecuali ada raqib atid. Nah, raqib atid ini maksudnya sifat atau nama. Di situ lama berbeda pendapat. Bagian mengatakan raqib itu yang memantau, atid yang mencatat. Tapi sebagian mengatakan yaitu nama malaikat. Seperti neraka. Ya, apa ya? Nama neraka seperti Hawiyah. Ya kan? Itu nama neraka atau sifat neraka gitu. Kemudian ada orang yang di Pakistan itu nyebut malaikat yang catat tuh kiraman katibun. Ada kiraman katibin. Katibin ya. Itu juga ada. Nah, artinya atid, mereka bilang kiraman katibin katanya. Kan sama juga kalau kiraman katibin kan sifat juga tuh sebenarnya. Iya. Yang mulia dan yang mencatat kan gitu. Tapi tadi itu nama apa sifat ya kan? Ya makanya. Jadi orang namanya hakim. Nanti gini Ustaz, kalau kita terima rakit atid sebagai nama, maka kiraman katibin harus kita terima sebagai nama. Ya, tapi dianggapnya dia sifat dari raqib dan atid. Jadi ya wallahualam kalau orang Pakistan mungkin menganggap itu nama, raqib atid sifat, ya kan? Nah, kalau kita mungkin kebalikannya, raqib atid itu nama, yang ini sifat untuk raqib atid. Karena seperti orang namanya hakim, ya kan? Orang itu namanya hakim. Hakim secara arti artinya bijaksana. Itu hakim itu nama orang apa sifat orang?
Ya kan Mungkin itu sifat dia sebenarnya. baru lahir. Nah, Baru lahir kemarin namanya dikasih Hakim. Jadi bukan sifat, berarti nama. nah, kalau semuanya seperti itu berarti nama. Kadang-kadang orang Arab itu kan tadi seperti Ahmad, ya Muhammad, Ahmad. Nabi Muhammad namanya banyak. Ahmad, Muhammad, Ahmad, ya kan yang kemarin kita. Itu kan kalau satu orang berarti harusnya namanya. Nah, apakah nama itu sifat atau nama untuk menunjukkan suatu identitas? Mahi, saya adalah penghapus. Mahi kan? Itu nama apa sifat? Ya bisa nama bisa sifat. Karena Rasulullah juga disebut Mahi. Tapi kemudian disifati di situ yang menghapus kesyirikan di negara di Jazirah. Oke. Ya, kembali ke laptop Pak Adi. Ya, belajar Mas Imam. Lanjut ya. Begitu pula ini ya, atau dan juga ini yang bawah ya Pak Adi ya. Dan juga Sahal. Dan juga Sahal bin Ammar berkata, aku pernah melihat Yazid bin Harun dalam mimpi setelah dia meninggal. Aku bertanya kepadanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Dia jawab, sesungguhnya dalam kuburku aku telah didatangi dua malaikat yang kasar dan keras. Keduanya bertanya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Maka aku memegang janggutku yang putih seraya berkata, patutkah pertanyaan seperti ini disampaikan kepadaku? Aku telah mengajari orang-orang bagaimana cara menjawab kamu selama 80 tahun. Maka keduanya pun pergi. Kedua malaikat bisa. Makanya kalau guru akidah ini lolos katanya. Oke. Kedua malaikat itu bertanya pula, apakah kamu mencatat ilmu dari Hurais bin Uthman? Saya jawab, iya. Maka kedua malaikat itu berkata, dia telah membenci Ali, maka Allah membencinya. Dalam hadis riwayat Al-Bara' di atas juga dinyatakan, maka rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya, dan cukuplah pernyataan itu bagimu. Memang ada orang yang mengatakan bahwa pertanyaan dan adab itu ditujukan kepada roh, bukan jasad. Tapi apa yang telah kami sebutkan kepada Anda terdahulu, itulah yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Oke. Maksudnya yang disebutkan terdahulu yang disebutkan bahwasanya adabnya itu roh dan jasad. Jadi kita roh, diadab ya orang diadab di alam kubur itu ya roh dan jasadnya gitu. kalau yang Karena- dibakar, Nah makanya tadi kalau orang yang dibakar kemudian tubuhnya mungkin sudah hancur, nah itu gimana? Gitu. Ada sih pembahasan setelahnya, tapi tidak tahu. Kita kembali ke laptopnya Pak Adi. Tapi intinya Allah bisa dengan kuasanya mengembalikan itu. Dan Allah sudah memberikan contoh kepada Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah mengatakan, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Tidak yakin. Ibrahim mengatakan, qala bala walakin liyatma'inna. Aku beriman, tapi supaya lebih mantap keimanan. Qala fasurha, qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaih. Ambil 4 burung, fasurhunna ilaihnya. Fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tina kausan. Jadi kasih di ujung-ujung, kan? Sembelih kasih potong di ujung-ujung. Kemudian panggil, nanti kembali burung itu. Intinya ya tadi Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan jasad yang berserai-berai, ya porak-poranda, ya kan? Bahkan sudah jadi abu untuk dikembalikan lagi. Kemudian nanti ya akan diadab, ketika mau diadab ya ruh dan jasadnya. Di mana tempatnya? Ya kalau yang sudah dikubur berarti dikuburnya. Kalau yang tidak dikubur, wallah alam kita nggak tahu. Iliin. Gimana? Iliin. Di alien. Hmm. Kalau yang dapat kebaikan itu, kalau nggak dapat Ya. kebaikan kan si jin. Si jin. Nah, lawannya. Adraka masih jin. Tapi Allah alam ya, intinya ya itu masalah-masalah gaib.
tapi informasi atau kemungkinan lah. Maka tadi saya sampaikan, bahkan ketika saya baca di sini pun ya nggak bisa memastikan karena informasinya sangat kurang gitu ya. Jadi kayak untuk puzzle merangkai secara pasti itu masih banyak yang kosong. Sehingga ya wallahu alam. Yang pasti Allah maha berkehendak, maha kuasa untuk mendatangkan kembali ruh-ruh itu. Jasad-jasad itu kemudian dirangkai menjadi satu. Ya. Tempatkan di satu tempat, ya di situ dikasih adab atau dikasih. Tapi keyakinan kita adalah bahwasanya di alam kubur orang mendapatkan nikmat atau mendapatkan adab itu adalah ruh dan jasadnya, bukan hanya ruh saja. Karena tadi ya, sebagian orang berpikir ya ruhnya, jasadnya udah hancur, ya jasadnya udah nggak jelas, udah kemana dan lain sebagainya. Ya, maka yang diadab cuma ruhnya saja. Nah ini yang dibantah oleh Imam Qurtubi ya, untuk menunjukkan bahwasanya dua-duanya benar. Wallahu a'lam. Jasad itu karena masih punya indera itu kali ya, perasa. Jadi kan kalau cuma roh doang kan dia kayak Casper gitu kan. Kalau tapi kalau ada jasadnya kan ada masih bisa merasakan rasa sakit. Dipukul pakai gada kan, ada kemarin pakai ini kan, pakai gada yang besar. Wah, sakit gitu kan. Keluar darahnya nih. Jadi sensasi sakitnya itu masih jadi masih bisa dirasakan kalau itu mungkin ya. Mungkin. Ketika kita mimpi, itu kan ngerasain juga, walaupun nggak pakai jasad ya. Maka di situ sebagian yang beranggapan bahwasanya adab atau nikmat itu bersifat rohani saja, itu seperti orang mimpi. Orang mimpi itu kan ya tadi, padahal zatnya fisiknya nggak mengalami kan, tapi kan ada juga perasaan kan. Dikejar macan, jadi kencing beneran. Kemudian juga, ya kan, kadang-kadang kan kita merasa real betul gitu. Jadi seumpamanya mimpi di apalah, ya dapat dipukul atau ini. Ini kita ngerasakan. Sebagian berpendapat begitu, tapi Allah alam. Ya kita meyakini bahwasanya nanti dikembalikan. Kalau saya secara pribadi lebih berpandangan bahwasanya Allah menghadirkan dengan jasad yang baru. Ya, dengan jasad yang baru, ya disitulah Allah mengatur. Jadi kalau jasad yang dia yang lama ya jasad orang yang utuh aja ya kan terurai dia. Ya kemudian terurai habis ya kan. Nah kemudian di mana jasad yang akan diadab itu? Mungkin Allah hadirkan dengan jasad lain. Yang jasad itu tidak tampak oleh kita. Gitu. Tidak topik berikutnya ini kayaknya nih. Adab kubur tidak ada. Nah ini. Topik selanjutnya nih Ustaz ya kayaknya ya. Dibahas ya, lagi. Kembali ke antum. Cuman memang kalau tadi jadwal kita sampai 60 kayaknya masih panjang. Wah, ini baru berapa halaman? Baru 3 halaman. Satu lagi nih Ustaz mungkin ya, satu topik lagi nih. Betul. Nah, Mas Andri, bantuin dong. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Azab kubur tidak ada. Kaum mulhidin, penyimpang, dan kalangan muslimin yang menganut aliran para filosof ada mengingkari adanya azab kubur. Bahwa azab kubur itu tidak terbukti kebenarannya. Mereka berargumen, kami telah membongkar kubur dan di sana tidak kami melihat adanya malaikat buta dan tuli yang memukuli mayit dengan penggada-penggada besi, dan kami juga tidak mendapatkan ular-ular besar maupun kecil, ular naga atau api. Lagi pula, kalau mayit itu kita buka kapan saja, pasti dia masih ada, tidak hilang atau berubah posisinya. Jadi bagaimana mungkin dia didudukkan? Padahal kalau kedua matanya kita siram air keras, maka kedua mata akan tampak utuh seperti semula. Jadi bagaimana dia duduk dan dipukul, padahal ternyata tidak tercerai-berai. Dan bagaimana mungkin dia didudukkan dan kuburnya dilapangkan, seperti yang kalian katakan. Padahal kami telah membongkar kubur, dan kami dapati liang lahatnya begitu sempit, dan kami dapati ukurannya tetap, seperti ukuran ketika kami menggalinya tidak berubah. Dan bagaimana mungkin kubur itu menjadi lapang bagi mayit maupun bagi malaikat yang menanyainya.
Jadi semua itu hanya menunjukkan terjadinya keadaan-keadaan yang dialami roh si mayit berupa azab rohani saja dan tidak ada kenyataannya menurut pengertian bahasa. Jawabnya, kita beriman kepada apapun yang telah kami terangkan di atas, karena Allah Maha Kuasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki, yakni menyiksa ataupun memberi nikmat, dan juga memalingkan pandangan kita dari semua itu, bahkan menyembunyikannya. Maka bukan tidak mungkin pada kekuasaan Allah Ta'ala untuk melakukan semua itu, karena Dia Maha Kuasa atas segala yang mungkin dan jaiz. Jaiz artinya mungkin dan jaiz. Itu dua kata yang satu makna ya. Mungkin. Jaiz itu artinya boleh terjadi, boleh enggak. Kalau wajib, itu artinya pasti terjadi. Jadi dalam ilmu akidah itu dibagi menjadi 3. Ada wajib harus terjadi, pasti. Jadi bapak lebih tua dari anak itu pasti. Ya. Anak lebih muda dari bapak itu pasti. Gitu. Mustahil kebalikannya, nggak mungkin. Anak lebih tua dari bapak nggak mungkin, maka harus dicurigai bapaknya yang lain, ya kan? Dan bukan anak dia. Gitu. Nah, ada satu yang disebut dengan mungkin atau jawaz. Ya, tadi ya. Jadi wajib, kemudian mustahil, kemudian jawaz atau mungkin. Boleh-boleh terjadi. Anak lebih ganteng dari bapak, boleh aja kan? Bapak lebih jelek dari anak, boleh aja, nggak pasti. Gitu. Bapak lebih besar dari anak, bisa jadi jika anak lebih besar dari bapak. Itu sesuatu yang mungkin. Nah, maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala yang mungkin dan jaiz. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang mustahil? Apakah Allah berkuasa? Apakah Allah berkuasa atau Maha Kuasa atas sesuatu yang mustahil? Ya, tidak mungkin. Nggak tahu saya pernah ngasih contoh di sini atau belum ya. Contohnya gini, ada orang ateis yang nanya, Allah itu kan maha segala sesuatu. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bisa nggak Allah menciptakan yang sebanding dengan dia? Itu yang kita ngobrolin kemarin tuh Pak Imam. Pernah ya? Itu yang salah pertanyaannya. Nah, tadi. Kenapa? Karena sesuatu yang mustahil nggak usah ditanyain. Ngapain nanyain mungkin nggak Allah? Yang salah pertanyaannya salah. Karena tanya mungkinkah itu berarti harus sesuatu yang ada di tengah-tengah. Kan mustahil, nggak mungkin Allah itu ada 2. Nggak mungkin Tuhan itu ada 2. Kenapa nggak mungkin? Karena akan berantem. Sama kayak tadi. Mungkin nggak bapak itu lebih tua dari anak? Ya orang yang nanya, mungkin nggak anak itu lebih tua dari bapak? Ya orang yang nanya itu yang nggak benar. Ya, orang pasti nggak kok ditanya. Maka di sini ya Allah Maha Kuasa atas segala yang mungkin dan yang jaiz. Kalau yang wajib dan mustahil ya nggak usah ditanya. Sama dengan orang Kristen itu. Mungkin nggak Tuhan mati. Ya dia bilang nggak mungkin, kita bilang dia bilang mungkin, kan Tuhan bisa berbuat apa saja. Nah itu dia pertanyaannya salah. Kalau dia mati dia nggak Tuhan namanya. Ya itulah. Siapa yang ngatur itu ya? Oke, silakan. Itu masuk ini tuh filosofi itu, masuk ilmu kalam itu. Iya, dan itu pernah menjebak salah seorang ulama zahiri, maksudnya ulama yang tekstualis sehingga nggak bisa. Jadi saya baca buku judulnya Al-Aqlu fil Islam. Posisi akal dalam Islam. Penulisnya Dr. Muhammad Imarah dari Mesir. Di situ beliau menunjukkan bahwasanya akal itu jangan dihilangkan gitu. Karena untuk memahami agama ini kita juga perlu akal. Nah, suatu kali ada seorang Nasrani ingin berdebat dengan seorang ulama muslim. Yang ulama muslim ini dia terlalu rigid gitu. Jadi cara memahaminya itu jangan pakai akal lah kayak gitu. Dikit-dikit jangan pakai akal. Sehingga ketika berdebat dengan orang Nasrani tadi kayak gitu ya, dia nggak bisa jawab. Padahal taruhannya adalah kalau dia menang ya orangnya itu masuk Islam. Tapi kalau dia kalah dia harus masuk Kristen. Tapi kemudian ketemu dengan ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini memang dia terlalu mengagungkan akal. Ya, ada kesalahan-kesalahan tertentu tapi mereka terbiasa berpikir rasional sehingga untuk membantah orang-orang non-muslim itu lebih cocok. Sehingga dia ya nggak dijawab. Ya, kayak tadi, ya jawabannya pertanyaan kamu yang salah. Akhirnya orang itu
wallahu a'lam. Oke, kembali ke laptopnya Pak Adi. Lanjut Mas. Lanjut ya. Kita saja kalau mau maka bisa saja menghilangkan air keras dari kedua mata mayat itu, lalu kita baringkan lagi dan kita kembalikan air rasa itu pada tempatnya. Begitu pula kita dapat memperdalam kubur dan memperluasnya sehingga orang bisa berdiri lagi duduk. Atau bisa juga kita perlebar kubur itu sampai 200 hasta. Apalagi kalau hanya 70 hasta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih luas kekuasaannya daripada kita, lebih kuat, lebih cepat dalam melaksanakan perbuatannya, dan lebih tepat dalam menghitung. Tersebut dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Bagi orang yang mengaku dirinya muslim tentu tahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang memiliki sifat seperti itu. Kalau kubur kita bongkar, maka mungkin saja Allah Ta'ala mengembalikan keadaan kubur itu seperti sedia kala. Memang kalau mayat itu diletakkan di tengah kita, maka tidak ada menghalangi adanya dua malaikat yang datang dan menanyai mayat itu tanpa dirasakan oleh semua yang hadir. Lalu dia menjawab keduanya tanpa didengar oleh mereka. Perumpamannya seperti dua orang yang sedang tidur, salah satunya bermimpi diberi nikmat dan yang lain disiksa. Tidak seorang pun di antara orang-orang yang berjaga mengetahui hal itu. Kemudian ketika keduanya bangun, maka masing-masing menceritakan apa yang dia alami. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa masuknya malaikat ke dalam kubur bisa ditakwilkan, bahwa yang dimaksud malaikat itu mengetahui keadaan kubur itu dan keadaan para penghuninya. Dan para penghuni kubur itu mengetahui malaikat itu dari jauh, sedang malaikat itu sendiri tidak masuk dan tidak mendekati. Atau bisa juga ditakwilkan karena bagian-bagian tubuh malaikat itu lembut, maka dia masuk melalui sela-sela kubur. Lalu sampailah dia kepada mereka tanpa membongkar kubur. Atau bisa juga membongkarnya, lalu Allah mengembalikannya seperti semula dengan cara yang tidak diketahui penghuni dunia. Atau bisa juga malaikat itu masuk dari bawah kubur, ini dari tempat-tempat yang tidak diketahui manusia. Jadi garis besarnya, keadaan kubur dan para penghuninya tidak sama dengan keadaan yang biasa dilihat oleh penghuni dunia dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, keadaan akhirat tidak bisa diukur dengan keadaan dunia. Dan ini termasuk akidah yang tidak diperselisihkan. Karena andaikan tidak ada berita mengenai itu dari Nabi SAW, niscaya kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Kalau mereka mengatakan bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan tuntutan logika, maka dipastikan terjadi kekeliruan pada penyampainya. Dan kita bisa lihat, kata mereka, orang yang disalib di atas salib dan waktu lama, dia tidak bisa ditanyai dan tidak hidup. Demikian pula mayit yang tergeletak di atas pembaringannya, dia tidak bisa menjawab orang yang bertanya, tidak bisa bergerak. Dan juga orang yang dimangsa binatang buas, diterkam burung, anggota-anggota tubuhnya bercerai-berai dalam perut burung, perut ikan, pembolok burung, terbuang di sekitar tempat, atau diterbangkan angin. Bagaimana mungkin anggota-anggota tubuhnya terimpun kembali? Atau bagaimana mungkin anggota-anggota tubuhnya bersatu? Bagaimana mungkin kita bayangkan pertanyaan dua malaikat terhadap orang yang demikian keadaannya? Atau bagaimana mungkin bahwa bagi orang yang demikian keadaannya, maka kuburnya menjadi salah satu taman surga atau salah satu lubang neraka? Jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan ke dalam 4 poin berikut ini. Pertama, Panjang bahwa ini. yang menyampaikan Oke. Ya. Intinya, jadi dari apa yang tadi dibaca Pak Andri ya, maka tadi sudah sempat saya sampaikan. Mulhid ini bisa diartikan juga, tadi ada kaum mulhid. Mulhid itu ateis, orang nggak percaya terhadap agama atau terhadap Tuhan. Artinya tadi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, bagaimana dengan orang yang matinya disalib? Ini kan orang jasadnya masih di situ berhari-hari. Kapan ditanya sama malaikat, ya kan? Kemudian ada orang yang tadi yang nggak tahu kemana jasadnya karena udah hancur dan lain sebagainya. Ya jawabannya sendiri kan ada takwil. Takwil itu artinya memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan nas. Jadi redaksinya begini, tapi kita mencoba untuk memahami dengan pemahaman yang tidak persis dengan redaksinya. Gitu. Jadi dari takwil, oh maksudnya itu malaikat masuk kubur pakai apa? Oh malaikat masuk kubur pakai celah-celah ini.
malaikat ini ya kan itu mentakwil. Karena tadi untuk memastikan itu ya dalilnya nggak terlalu lengkap gitu. Jadi ada beberapa puzzle yang hilang sehingga kita bisa apa ya memaknai dengan kemungkinan-kemungkinan. Ya kan? Malaikat tuh masuknya dari mana, ya kan? Kemudian kuburan sesempit itu bisa nggak malaikat masuk? Katanya Munkar Nakir besar, gitu kan? Kemudian hitam, biru, gitu. Kemudian orang didudukkan, gimana di liang lahat seperti itu didudukkan? Kan tidak mungkin didudukkan. Nah akhirnya ya tadi, kita mencoba untuk menjawab dengan takwil. Oh mungkin gini, malaikat masuk melalui salah-salah Enggak, itu karena malaikat masuk tadi ya masuk makhluk ke lembut. areal gaib, Ustaz. Nah, Masuk ke areal gaib. Jadi ya gaib itu kan terjemahan bahasa Indonesianya bukan tidak bisa dilihat sebenarnya. Tidak bisa dipersepsikan. Jadi kemampuan manusia dibatasi oleh Allah, tidak bisa mempersepsikan gaib. Kata yang dipakai Allah di Quran itu adalah kata similarity, kemiripan, kata pinjaman. Jadi yang seperti apa wujudnya hanya Allah yang tahu. Makanya dimulai dengan alif lam mim. You don't know anything gitu. Iya, iya. Ya seperti yang disampaikan Pak Didi tadi. Jadi ya itu intinya jadinya kita kan ya berusaha untuk memahamkan apa nas yang ada itu dengan karena gambaran kita itu kan nasnya itu kayak kita. Padahal disebutkan di sini alam akhirat beda dengan alam dunia. Sehingga untuk menggambarkan tadi ya nggak mungkin sama. Maka saya bisa lagi, menjelaskan dengan ilmu kalam itu, Ustaz. Ya, maka sekali lagi jawabannya akhirnya kan kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Gitu. Nah, tadi saya sampaikan ya karena berbicara tentang perkara-perkara yang gaib yang nggak bisa kita indra gitu ya. Nggak bisa kita indra. Sehingga untuk kita gambarkan ya memang nggak bisa. Karena gambaran yang masuk ke kita itu kan hasil dari indra gitu. Hasil dari pandangan, hasil dari rabaan, hasil dari penciuman, baru bisa kita gambarkan. Kalau nggak pernah kita indra kan nggak bisa gitu. Nah jawaban setelahnya ini mungkin agak panjang. Pak Adi gimana? Udah jam 11 lewat, Pak Adi. Kembali ke laptop. Dikit lagi sih sebenarnya Ustaz nih. Ini udah habis nih. 256 aja. Ngabisin satu ini aja. Jawaban. Atau mungkin dipindah karena kasihan Pak Andri. Andri bacanya cepet kok. Udah 2 halaman tuh. Gak apa-apa biar sekalian kumtas. Lanjut ya. Iya. Oke. Jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan ke dalam 4 poin berikut ini. Pertama, bahwa yang menyampaikan hal-hal tersebut kepada kita antara lain orang-orang yang menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengembalikan apa yang telah mereka riwayatkan pada kita. Kedua, ialah jawaban yang disampaikan oleh Al-Qadi Lisan Al-Ummah, yaitu bahwa orang-orang yang dikubur itu ditanya, sedang makhluk yang masih hidup di muka bumi dihalangi oleh Allah dari apa-apa yang dialami oleh kubur. Sebagaimana dihalanginya mereka dari melihat para malaikat, meskipun para malaikat itu bisa dilihat oleh para nabi. Maka barang siapa mengingkari hal itu sama saja dengan mengingkari turunnya Jibril alaihissalam kepada Nabi alaihi wassalam. Selain itu Allah Ta'ala berfirman tentang sifat setan, yang artinya sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 27. Ketiga, menurut sebagian ulama, bukan tidak mungkin kehidupan dikembalikan kepada orang yang disalib sedang kita tidak merasakannya. Sebagaimana orang yang baru pingsan, kita kira dia sudah meninggal. Demikian pula orang yang diam, tidak bergerak, lalu langsung kita kubur karena disangka sudah mati. Adapun orang yang anggota tubuhnya bercerai-berai, maka bukan tidak mungkin Allah menciptakan kehidupan pada bagian-bagian tubuhnya yang bercerai-berai itu. Saya katakan, Allah menciptakan dia kembali seperti sedia kala, sebagaimana yang dia lakukan terhadap orang yang menyuruh keluarganya jika dia mati supaya dibakar, lalu dihaluskan dan ditaburkan, dan akhirnya ditiup angin. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis dan mencatatkan pula yang artinya, maka Allah menyuruh daratan mengumpulkan apa-apa yang ada padanya, dan menyuruh laut mengumpulkan apa-apa yang ada padanya. Kemudian dia berfirman, kenapa kamu melakukan ini?
Jawab yang ditanya, kasyataka, atau dia katakan, maka fataka, karena takut kepadamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran juga terdapat cerita tentang hal ini. Firman Allah Ta'ala kepada Ibrahim. Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 260. Keempat, Abdul Ma'ali berkata, jawaban yang melegakan hati kita barangkali bahwa pertanyaan kubur itu ditujukan kepada beberapa bagian tubuh yang biasa menjadi sasaran pengajaran Allah Ta'ala, seperti hati atau lainnya. Bagian tubuh inilah menjawab dan ditanya malaikat. Ini tidak mustahil menurut akal. Bagaimana sebagian ulama kita mengatakan bahwa hal ini tidak jauh berbeda dengan anak cucu yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari tulang punggung Adam alaihissalam, lalu dia mengambil kesaksian mereka terhadap diri mereka secara berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab benar. Jadi dari yang terakhir tadi dibaca Pak Andri ya, itu adalah jawaban-jawaban untuk menjawab bahwasanya tadi ya, kebangkitan setelah orang itu mati dikubur dan dibangkitkan dengan ruh dan bukan diadab dengan ruh dan jasad, itu bukan sesuatu yang mustahil gitu. Tapi sesuatu yang sangat mungkin. Walaupun tadi saya sampaikan ya, jadi untuk memastikannya itu memang ya kita tidak bisa memastikan secara pasti. Karena ada kemungkinan jawaban tadi kan. Kemungkinan jawabannya ini, kemungkinan jawabannya itu. Yang tadi kan mengatakan dikembalikan ruhnya semuanya, jasadnya ya seperti abu yang dikembalikan. Ada yang Allah hidupkan jasadnya kembali, jadi yang tangannya kepotong di sana, kakinya kepotong di sana, dikumpulin lagi gitu. Jadi kalau mana organ tubuh yang ditanya itu, ya udah itu yang ditanya. Yang lain semuanya nggak perlu ditanya ya, dia akan dikembalikan. Ya intinya bahwasanya dikubur ruh dan jasad akan dikembalikan. Seperti apa Allah mengembalikan? Ya wallahu a'lam. Jadi informasi yang sampai kepada kita sangat terbatas. Nah, ulama sebagai kewajibannya untuk menjelaskan, ya memberikan takwilan-takwilan, memberikan kemungkinan-kemungkinan penafsiran. Bisa jadi ya cocok, bisa jadi sebagian kita mungkin nggak cocok ya, tapi kita tetap meyakini bahwasanya Allah akan mengadab atau memberikan nikmat di kubur dan juga nanti dalam akhirat dengan ruh dan jasad kita. Ya, dengan ruh dan jasad. Wallahu a'lam. Silakan Pak Adi. Ya, Itu Eko dari mana ya? Dari oh Pak Adi kayaknya. iya, terlalu bagus. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin ada yang masih penasaran? Nah, saya cuma komentar sedikit aja. Itu Ya, Morus Bukel tidak ada konfirmasi dia masuk Islam. Gimana Pak? Morus Bukel tidak ada konfirmasi dia masuk Islam. Di atas mushaf. Morus Bukel yang penulis buku The Bible, The Quran, and the Science itu, dia iya. tidak ada konfirmasi bahwa dia masuk Islam. Oh, tidak ada konfirmasi. Nah, Tapi yang bukunya itu? itu Quran, The Bible, The Quran itu ya dia memang cerita seadanya, dia sebagai sebagai saintis. sebagai saintis aja. Cuma kan apa namanya, orang Islam kan kadang-kadang terlalu semangat. Iya, karena saya pernah membaca juga nama Arab, nama Islamnya gitu. Kalau nggak tahu Muhammad Asad atau apa, ya mungkin karena informasi dia kan meninggal tahun 98, di interview sama Daily Telegraph berapa, nggak ada dia mengkonfirmasi. Bahwasanya dia masuk Islam. Nggak mengkonfirmasi dia.